Halo Komika Gengs, kembali lagi di Kepoin Fenomena Fisika. Kalian tahu gak sih film yang berjudul Interstellar? Film Interstellar ini adalah film petualangan fiksi ilmiah tahun 2014 yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Film ini mengisahkan para penjelajah luar angkasa yang terbang melintasi lubang cacing atau wormhole untuk mencari planet baru yang dapat dihuni manusia. Ada banyak konsep fisika modern yang menjadi dasar dari plot cerita film ini. Bahkan dikabarkan bahwa film ini digarap dengan cukup serius dari sisi sains sampai melibatkan penasihat seorang fisikawan teori dan ahli astrofisika kelas dunia seperti Profesor Kip Stevensson, yaitu sahabat dekat dari Stephen Hawking. Di film ini dapat kita temukan adegan yang menunjukkan bahwa si tokoh utama, yaitu Cooper, bercerita kepada putrinya yang bernama Murphy kalau kemungkinan pada saat ia kembali umur mereka menjadi sama. Cooper memberikan jam ke Murphy untuk mencocokkan berapa selisih waktunya ketika ia kelak kembali ke bumi. Benar, saat Cooper kembali dari luar angkasa, orang-orang di bumi menjadi tambah tua, sementara Cooper dan astronot yang lainnya tidak bertambah tua. Kok bisa ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Saat para astronot sampai di planet Miller, suasananya sangat berbeda. Lalu Cooper mengatakan bahwa ternyata 1 jam di planet itu adalah 7 tahun di bumi. Hal ini memang terbukti dalam fisika modern baik secara teoritis maupun secara pengamatan, yaitu dinamakan dilatasi waktu. Konsep ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein yang menjelaskan bahwa waktu bersifat relatif berdasarkan acuan pengamatan. Dan satu-satunya kecepatan yang konstan dari pengamatan adalah kecepatan cahaya. Jam tangan yang diberikan Cooper kepada Murphy adalah yang menjadi indikator perbedaan waktu di antara mereka. Murphy yang diam di bumi akan merasa waktu berjalan dengan normal. Namun, Cooper yang keluar angkasa yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan merasa waktu berjalan lebih lambat. Sama halnya ketika kita berada di dekat black hole, di mana black hole merupakan benda angkasa yang masanya jutaan lebih besar dari matahari. Gravitasi yang luar biasa besar ini menyedot semua benda yang ada di sekitarnya, termasuk cahaya. Dengan ini, durasi satuan waktu Cooper tidak sama dengan Murphy, karena partikel cahaya pada jam cahaya Cooper harus bergerak lebih jauh daripada jam milik Murphy. Untuk menyambungkan sejauh mana perbedaan waktu relatif yang dialami Cooper dengan waktu yang dialami Murphy, yaitu dengan menggunakan rumus transformasi Lorentz. Jika dimasukkan ke dalam rumus faktor Lorentz, maka berdasarkan pengamatan si Murphy, dia akan melihat bahwa jam cahaya si Cooper akan lebih bergerak jauh lebih lambat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Dapat dilihat semakin cepat Miller bergerak relatif terhadap pengamatan Murphy, maka akan semakin lambat jam Cooper dilihat dari acuan Murphy. Hal ini juga berlaku dalam proses penuaan dan metabolisme tubuh manusia. Itulah yang menyebabkan perbedaan umur dalam dilatasi waktu. Karena setiap pergerakan atom dalam tubuh manusia juga akan berorientasi pada tolak ukur yang sama, yaitu pada setiap perubahan materi relatif terhadap pengamat. Sekarang kalian paham kan mengapa saat kembali ke bumi Murphy sudah tua renta sementara Cooper masih kelihatan nampak muda? Karena pada kenyataannya, waktu itu tidak seperti yang kita bayangkan. Cuma berjalan lurus dan berlaku dimanapun. Waktu itu relatif, masa itu relatif, dan jarak itu relatif. Yang konstan adalah kecepatan cahaya. Wah, film ini ternyata sangat menarik ya. Selain menghibur juga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang fisika loh. Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten komika selanjutnya.